ingin nikmat, solusi datang, masalah hilang, kaya, bahagia, semuanya nyaman, maka kata Allah, jangan cukupkan sholat Anda pada yang fardu saja. Kalau cuma Anda fardu saja, jangankan yang pengen kaya, yang miskin pun 5 waktu juga. Jangankan Anda yang pengen gak ada masalah, yang punya masalah pun 5 waktu juga. Jadi 5 waktu itu standar. Kalau Anda pengen istimewa, ya di atas standar. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda benar mengerjakan semua ini ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Kalau Anda tidak percaya silakan, kerjakan ini, maka akan hadir ketenangan yang gak pernah kita rasakan sebelumnya. Dulu pernah ada orang cuma nonton, dia kuliah tuh di luar negeri. Ya. Kemudian di flatnya itu bukan cuma orang Islam. Ada temannya non-muslim. Yang muslim ini bagus nih, bisa dibiasakan. Dia terbiasa dengan hal-hal islami. Bahkan tayangan TV pun dia putar yang channel one itu dari Mekah. Tentang sholat, baca Quran. Ini bisa kita biasakan. Ke kantor, kalau sedang senggang baca mushaf, baca hadis. Mungkin bagi sebagian orang, dengan izin Allah dapat hidayah. Lewat kebiasaan kita. Begitu sedang membuka tayangan itu, muncullah sedang sholat isya. Tayangan persiapan sholat isya langsung dari Masjidil Haram. Yang non-muslimnya tiba-tiba datang. Yang muslim ini cuma iseng nanya begini. Kawan, menurut kamu, berapa jumlah orang yang ada di masjid itu? Temannya bilang begini. Ya, mungkin 1000, 2000 lah. Gitu. Ya. Apa jawab yang si muslim ini? Ada di sana sekarang setidaknya 500.000 orang. Sebelum dipertiakan perluasan. 500.000 orang. Pertanyaan kedua, perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Dia berpikir sejenak, kemudian dia jawab. Mungkin seminggu 2 minggu kayak. Seminggu 2 minggu, sepekan 2 pekan. Kata si muslim ini, aku akan tunjukkan kepadamu, tidak sampai 5 menit, semuanya akan rapi dan baris. Kata yang kawan tadi, mustahil, gak bisa itu. Tadi kan, rasionalitasnya jalan. Ketika rasio sudah mulai jalan, maka mudah bagi Allah memberikan hidayah dan hikmah kepada jiwanya. Maka seketika, kata temannya yang muslim, sekarang coba lihat. Begitu qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah sudah, yang tawaf berhenti semua. Yang tadinya duduk berdiri semua, siap. Bingung temannya. Wah, jangan dulu jangan dulu bingung, lihat dulu nih. Begitu sudah imam yang mengatakan istau, istaqimu. Wah, semua rapi. Saat takbir, Allahu Akbar. Semua angkat tangan takbir. Maka apa respon yang non-muslim ini? Dia katakan kepada yang muslim, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam. Karena ini bukan agama buatan manusia. Hidayah. Ada orang nonton sholat isya, masuk Islam. Ada orang sudah Islam, gak mau sholat isya. Orang udah komat nunggu dekat subuh. Ini bisa jadi asbab hidayah. Dan yang paling menarik begini Pak, kadang dalam keseharian, kenapa cuma Anda yang dengar azan? Kenapa Anda yang lihat, Anda pulang kerja, bisa kan lewat jalan lain. Tapi kenapa Anda bisa melewati orang sholat? Kok bisa melihat orang ke masjid? Kok tiba-tiba lewat ke tempat masjid yang sedang azan? Itu kan hidayah. Sebetulnya Allah sedang jemput kita. Ketika Anda bertanya, kenapa kami sholat ya Allah? Dijawab lagi di suara azan. Hayya 'alas shalah. Kenapa sholat ya Allah? Teruskan. Hayya 'alal falah. Tuh, falah. Sukses dan bahagia. Ketika engkau bertanya, kenapa kami mesti sholat? Aku jawab, kata Allah, suara muadzin tuh. 24 jam aku perdengarkan padamu. Tanpa putus. Supaya kamu bahagia. Supaya kamu senang. Supaya kamu lancar. Supaya kamu gak punya masalah. 24 jam. Kalau sekali diingatkan, belum sadar, mungkin wajar. 24 jam diingatkan, gak sadar-sadar. Anda manusia bukan? 24 jam. Datang terus, kedengaran terus. Gak sadar juga. Perlu apa lagi? Di sekarang yang salah siapa? Jangan lagi Anda salahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya mesti begini? Why me ya Allah? Why not, kata Allah. Kamu saya kasih gak diambil-ambil. Makanya kalau kita sadar, cara berpikirnya begini. Sholat membuat kita bahagia. Maka semua orang akan menunggu waktu sholat. Karena itu ketika Anda punya masalah, kalimat sholat itu ketika disebutkan di Quran, bersanding dengan solusi. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, maka minta kepadaku. Sabar terima masalahnya, karena semua orang punya masalah. Bukan Anda saja, kata orang, semua orang hidup punya masalah. Perhatikan Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, kata Allah, aku akan uji dengan persoalan. Diuji dengan masalah.
Masalah ini aku turunkan bukan ingin membuat hidupnya bermasalah. Perhatikan bahasa Qurannya. Tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab kalau hidup nggak ada ujian, kualitasnya nggak meningkat. Anak SD itu masuk SMP kalau sudah lewat ujian. Harus diuji supaya kadar keilmuannya bisa diketahui layak untuk masuk SMP. Kalau nggak ada ujian, nggak ketahuan peningkatan ilmunya. SMP ke SMA ada ujian. Jadi kalau tahap yang sederhana saja ada ujian, apalagi hidup yang begitu kompleks, pasti ada ujian. Di cara berpikirnya jangan salah. Ketika sedang punya masalah, sesungguhnya Allah sedang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Semakin tinggi ujian, artinya kita akan semakin meningkat dengan kuat. Karena orang besar itu nggak akan diuji dengan ujian kecil. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau Anda hadir sekarang di pengajian ini, sedang punya masalah berat rasanya, maka berbahagialah. Artinya, Anda akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, karena ujian yang diturunkan, ujian yang disetarakan dengan kemampuan Anda. Itu poinnya. Nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Apa dikira Ustadz gak punya masalah? Lebih banyak daripada jemaah. Tuh masalah antum tuh. Saya jawab juga. Di hidup bersanding dengan masalah. Persamaan terbaliknya. Orang yang tidak ingin punya masalah artinya tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Selesai. Nah sekarang kata Allah kalau sedang punya masalah, minta kepada saya solusinya. Supaya dipermudah. Lewat apa ya Allah? Wassalah, datang. Kalau Anda masih nggak mau sholat, ditanyakan imannya oleh Allah. Makanya kalimat ini disebutkan sekali lagi untuk menguatkan di ayat 153. Dipanggil kalimat imannya. Seakan-akan begini bahasanya. Kamu ini punya iman apa enggak sih? Kalau nggak punya iman kamu apa? Ya karena nggak ada iman. Sekarang kamu masih mengaku beriman, tapi saya panggil sholat gak datang. Karena itu di ayat 153, paling kanan sebelah bawah, itu kalimatnya berubah dengan disebutkan kata iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang beriman, mana imanmu? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kalian punya masalah, kata Allah sekali lagi datang. Lewat sholat minta kepada. Makanya kalimat ista'in dirubah menjadi kalimat permintaan. Berubah jadi nasta'in. Saya tanya pada Anda. Apakah kita mengucapkan kalimat nasta'in dalam setiap sholat? Berapa kali kita ucapkan dalam sehari? 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis kuncinya mengatakan, ketika seorang ibadah benar bacanya, membaca kalimat itu, benar salatnya, sampai di kalimat itu, maka jawaban hadis kuncinya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, maka apapun yang hambaku minta sampai di sini, aku akan kabulkan selama itu dia butuhkan. Nah, sekarang kita masuk kepada kurikulumnya. Pelan-pelan, kita masih sampai jam 12 kan? Tenang aja. Sekarang praktek. Oh, saya tidak ingin jadi teori saja. Ngaji dengan saya, pasti kita akan belajar teori, setiap huruf kita bahas, lalu kita ada tahapan praktek. Ya, kalau Anda hanya sampai mendengar saja, mencatat, mungkin ada pahala. Tapi saya kecewa. Karena belajar itu tidak akan pernah sempurna tanpa praktek. Kita praktekkan, komitmen kita. Ya, belajar, praktekkan. Belajar, praktekkan. Sehingga terasa manfaat dari pembelajaran itu. Sekarang bagaimana prakteknya? Yuk kita susun kurikulum Qurannya. Ya, sholat fardu itu berapa waktu? 5 kan? 5 itu jama atau tunggal? Jama, banyak. Tapi kan terbatas, 5 saja. Nggak boleh lewat 5, nggak boleh kurang. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 rakaat. Terbatas 17. Ya, rumusnya 24, 4, 3, 4. Ya, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Hanya 5 ini. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi kalau Anda kurang ngerjakan 4 waktu, Anda nggak sempurna. Kalau Anda kerjakan 6 waktu atau 18 rakaat, subuhnya 3, Anda terlampau soleh. Ya, keliru. Dicukup 5 waktu, 17 rakaat. Jaga dengan baik dan saling mengingatkan. Menjaga disebut hafidha yahfadhu. Saling menjaga mengingatkan disebut hafadha yuhafidhu. Hafidh. Turun Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawati. Bentuk yang kedua. Wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saling jaga, saling ingatkan kata Allah untuk salat-salat fardu, jaga, saling jaga. Mungkin Anda ingat, teman tidak. Mungkin suami ingat, istri belum. Mungkin istri ingat, suami tidak. Mungkin orang tua ingat, anak tidak. Apa Anda tega cuman Anda yang ke surga anak teriak-teriak? Mama, papa, panas. Paksa. Kalau kebakaran kan semua kita bawa keluar. Anak tidur kita bangunin. Bahkan bukan bangun biasa. Nak bangun nak, kebakaran. Nggak ada. Bangun. Tas seret kalau perlu kita gendong.
Saya mau katakan pada Anda, api neraka itu lebih panas. Saya barusan di jalan ke sini baca hadis-hadis Nabi. Itu kalau Anda orang masuk neraka jahanam. Satu kali Nabi sedang ngobrol dengan sahabat-sahabatnya. Terus ada bunyi besar. Pum! Meteor jatuh. Nabi ilustrasikan. Tahu nggak kalian bunyi apa itu tadi? Allah Rasulullah alam, kata para sahabat. Kata Nabi, itu sejenis batu yang nanti dijatuhkan ke neraka. Ya, jahanam. Itu dijatuhkan dari 70 tahun yang lalu. Baru nyampe sekarang ke dasarnya. Itu dijatuhkan 70 tahun yang lalu. Diilustrasikan. Seperti meteor jatuh seperti itu. Nanti ada orang yang masuk neraka jahanam, dikerak nerakanya. Itu cuma dua golongan, orang munafik dengan orang kafir. Ya, munafik masuk neraka jahanam, kafir masuk. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'a. Ditenggelamkan ke dalam kerak dasar nerakanya yang paling dalam, dilempari meteor dari atasnya. Jatuh itu meteor pertama yang dijatuhkan ke situ baru nyampe 70 tahun. Artinya apa? Saking dalamnya dari atas ke bawah itu jaraknya paling jauh. Neraka jahanam paling dasar, paling dasar. Ya. Yang paling atas saja, yang paling ringan neraka, itu di Quran surah 4 ayat 56. Neraka paling ringan. Tapi seringan-ringannya neraka juga. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar, yang sulit diajak mendekat kepada kami, kata Allah, nanti akan saya tugaskan malaikat yang enggak ada senyuman, enggak bisa canda. Ya, ghilazun syidadun. Ya, Quran surah 66 ayat 6. Ada malaikat ghilaz dan syidad, kasar, enggak ada senyumnya dikit. Nggak bisa canda, nggak bisa ngejek. Ke neraka yuk, nggak bisa. Tarik aja. Yang ditarik apa? Langsung ubun-ubunnya. Nusli itu tarik ubun-ubun, kami celupkan ke neraka. Makanya saya sering ilustrasikan seperti bikin teh celup. Teh celup kan masuk, angkat, masuk, angkat. Itu dicelupkan, angkat. Ada tugas malaikat cuma celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Sekali dicelupkan, hancur semua tubuh plus kulit-kulitnya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Angkat, sembuh lagi. Supaya terasa lagi sakitnya, bagaimana sakitnya. Masuk ke situ, seharinya aja sama dengan 1000 tahun. 1 detiknya masuk sama dengan 48 hari. Jadi kalau ada orang neraka paling ringan aja 48 hari. Apalagi yang paling bawah neraka jahanam. Makanya jaga. Tiba waktu sholat tuh aja anak kita. Paksa. Aja. Nanti supaya dia mengerti. Dengan cara kenalkan. Makanya kenalkan dari sejak kecil. Sebelum nalarnya matang. Supaya dia kenal masjid. Tahu orang sholat. Kenal sejadah. Bapak ibunya contohkan sholat. Kelihatan anaknya. Anak ikut sendiri. Kalau nggak anak kenalkan dari kecil. Nggak Anda kenalkan. Nggak Anda aja. Nanti dewasanya ngajak argumentasi. Debat nanti. Nah ayo sholat maghrib. Nah. Tadi kan baru asar mah. Kok sekarang maghrib lagi? Ayo nah sholat isya. Yang tadi apa mah? Baru sholat 30 menit. Sekarang udah sholat lagi. Tuh. Kalau ada anak demikian, jangan salahkan dulu anaknya, istighfar dulu orang tuanya. Mungkin ada tanggung jawab Anda yang tidak diberikan pada saat dia kecil. Kembalikan ke sini. Kalau banyak melewati batas, artinya ditambahkan fardu itu dengan yang nafilah. Hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin mendapatkan golongan privilege yang istimewa, ingin nikmat, solusi, datang, masalah hilang, kaya, bahagia, semuanya nyaman, maka kata Allah, jangan cukupkan sholat Anda pada yang fardu saja. Kalau cuma Anda fardu saja, jangankan yang pengen kaya, yang miskin pun 5 waktu juga. Jangankan Anda yang pengen gak ada masalah, yang punya masalah pun 5 waktu juga. Jadi 5 waktu itu standar. Kalau Anda pengen istimewa, ya di atas standar. Datang di awal, kerjakan lebih daripada ini. Mengerjakan lebih daripada yang fardu itu sunnah. Nafilah jenisnya, sunnah hukumnya. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat yang privilege ini, yang istimewa yang ini, al-muttaqin, maka yang disebutkan yang nomor 3. Bukan nomor 1 dan 2. Yang ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Silakan cek di mushaf. Bentuk yang mana yang disebutkan di ayat 3 itu. Demi Allah saya katakan saya yakin bentuk yang ketiga. Artinya apa? Sekarang kurikulumnya, keluarkan semua jenis sholat sunnah. Baik yang diisyaratkan langsung dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW. Contoh, yang disebutkan langsung dalam Al-Quran tahajud misalnya. Boleh sekarang bangun tahajud. Bangun malam, Pak. Alhamdulillah. Bahkan ketika Allah menyebutkan tahajud, itu diberikan keistimewaannya langsung. Kata Allah, tidaklah seorang menunaikan tahajud kecuali aku berikan 4 hal. Yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi Anda khusyuk sehusyuk apapun, 5 waktu, khusyuk sampai nangis.
Ya, sampai macam-macam. Tetap nggak akan dapat 4 ini kalau nggak tahajud. Ya, buka Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad, dan dari sebagian malam bangun tahajud. Aku nggak tuntut semua malamnya, kata Allah. Bangun dulu sebagian malam. Ingat ya, ada lail, ada lailah. Saya pernah terangkan. Kalau lail itu waktunya. Lailah keistimewaannya. Jadi kalau sudah pakai tak itu sifat. Kalau menunjuk waktu. Lailah sifat di malam itu yang istimewa. Beda dengan malam lainnya. Makanya ketika Allah menyebutkan malam Al-Qadar itu pakai tak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pakai ta. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Pakai ta. Kalau nggak pakai ta, itu artinya malam. Setiap malam terbuka. Ya, lail. Jamaknya layali. Lailun, layali, lela, lili, lala. Itu malam. Ya, ibu leli, ibu malam-malam. Ya. Fokus. Wa minal laili minnya tab'id di ilmu nahwu. Sebagian. Nggak usah semua. Ya, dari jam 8 tuh udah malam. Ya, sampai jam 4 tuh malam. 4 sampai setengah 5, setengah 5-nya subuh, jam 4 sampai setengah 5 disebut sahar, waktu menjelang subuh. Baik, malam panjang tuh. Kata Allah, saya nggak tuntut semua, silahkan tidur dulu. Nanti malamnya bangun, ambil sebagian aja. Kalau masih latihan, kata Nabi, jangan tinggi-tinggi dulu. Nggak apa-apa 15 menit, 30 menit, untuk latihan dulu. Ya, bangun di malam hari setelah istirahat disebut hajada namanya. Hajad. Ha, jimdal. Ha besar, jimdal. Hajada itu bangkit setelah beristirahat di malam hari. Jadi, kalau mau tahajud, tidur dulu. Tidur dulu. Kalau nggak tidur, bukan tahajud namanya. Qiyamul lail saja, qiyam. Bangun saja, nama umum. Ya, qiyam. Tapi kalau Anda mau tahajud, istirahat dulu. Supaya apa? Supaya tahajudnya itu ditunaikan dengan sempurna. Fresh, fokus. Ngantuknya hilang dulu. Bangun. Hajada. Kalau Allah minta misalnya usaha bangun. Usaha di ilmu sorof tambahkan tak di depannya. Kalau usahanya mesti kerja keras. Karena tidak mudah untuk bangun. Mesti ada tantangan. Syiddah, keras, kejang. Maka tambahkan tasydid di huruf sebelum akhirnya. Huruf akhirnya dal. Sebelum akhir jim. Maka tambahkan tasydid. Di fikih lughahnya. Kalau cuma pakai tajwid, itu 2 huruf yang disatukan. Jim berharakat dengan jim mati. Satukan pakai tasydid. Tapi kalau Anda ngaji balaghah, maka ditemukan di fikih lughah, syiddah menunjuk pada sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Seakan memberikan gambaran begini. Hei, apa Anda kira mudah ingin mendapatkan jadi istimewa? Tidak, berjuang dulu kata Allah. Kalau gampang semua dapat. Berjuang, berusaha bangun malam. Tapi tidak mudah dikerjakan. Allah ingatkan, berusaha tapi tidak mudah untuk dikerjakan. Mungkin bangun pertama masih ngantuk karena nggak pernah bangun malam. Bangun masih begini dulu. Duduk begini. Bangunnya 2:30. Duduk. Begitu bangun begini jam 5. Makanya siapkan dari awal. Berusaha dulu. Pasang alarm kalau di awal-awal. Kalau belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, bangun sendiri, Pak. Pasang alarm. Saya dulu saking nggak punya ya. Itu di pesantren itu. Ibu saya memaksimalkan memberi. Disamakan semua. Bahkan survei. Ya, berapa yang paling banyak diberikan kepada santri itu? Ibu saya paling maksimal ngasih. Saya nggak bisa teruskan cerita. Nanti kita berhenti talimnya. Kemudian saat sebagian orang beli alarm. Saya waktu itu nggak punya untuk beli. Saya datangi guru saya. Salah satu guru tafsir. Pak, saya pengen tahajud. Tapi saya nggak bisa beli alarm. Nggak punya uangnya, saya bilang. Nah, ini pesan guru saya. Alarm terbaik, alarm yang Allah berikan. Kau minta sama Allah. Maka saya berdoa. Ya Allah, saya pengen bangun jam 3 nanti tahajud. Betul Bu, Pak. Allahu Akbar. Alarm Allah itu luar biasa. Minta jam 3, di alarm jam 2. Bangun saya jam 2. Ya apa saja mimpinya, pokoknya bangun itu. Allah, begitu dia jam 2. Alhamdulillah. Tenang dulu, diam dulu kan. Siap-siap kan hadis Nabi begitu. Kalau bangun jangan langsung bereaksi. Duduk dulu sebentar. Itu di Abu Daud, nomor hadis 1367. Ya. Idastaiqadha min naumi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidurnya duduk dulu. Famasaha biyadi min athari naumi, maka mengusap dengan tangan yang diduga paling bersih. Awas. Sebagian bekas ngantuknya. Hilangkan dulu. Setelah ngantuknya hilang baru doa. Jangan ngantuk berdoa yang enggak nyambung. Masih ngantuk. Alhamdulillahilladzi ahyana. Badana amatana amat dia begini kan enggak bangun-bangun. Ya. Nah, itu jadi hilang dulu ngantuknya. Baru setelah itu sadar, berdoa, baca 10-11 ayat terakhir surah Ali Imran, baru masuk untuk berwudu, baru siap-siap tahajud. Ya, kalau kita baru di awal pasang alarm, ya beli. Ya pakai handphone bisa sekarang. Handphone tuh coba sih jadikan jadi aset akhirat.
Cuma jadi koneksi dunia aja untuk apa? Jadi kan aset akhirat. Pasang alarmnya, masukkan aplikasi Quran, update status hadis setiap hari, motivasi orang dengan kebaikan. Jadi pahala. Nah, ini yang dilihat di update berita bola lagi, bola lagi. MU dapat gelandang baru, ini kemarin menang 6-0, melawan Manchester City menang 1-0, tapi agregat kalah 3-2, nggak masuk final. Hafal. Ya. Liverpool peringkat pertama, selisih poinnya udah kejauhan, sekarang nggak kekejar. Udah nggak kekalah-kalahkan sampai sekarang, 23 kali main. Wah, tinggal 16. Hafal benar tuh. Ya, kemarin salah nyetak gol 1, 2-0, lawan West Ham. Tahu dia. Tahajud enggak? Aduh. Anda mau tanya apa sama saya? Saya jawab sekarang. Ya, Ronaldo punya anak 4 aja saya tahu. Nonton nggak? Nggak tahu saya. Real Madrid puncak sekarang nomor 1 saya tahu karena Barcelona kalah sebelumnya walaupun kemarin menang 5-0. Saya tahu. Ya, nonton nggak? Nggak nonton. Demi Allah saya bilang nggak nonton saya. Cuman saya kan senang baca. Apa yang bisa dilihat besok ngapain? Lihat malam-malam. Baca selesai. Ya kalau masuk di komunitas itu bisa dakwah kita. Datang sampaikan gini selesai. Balik lagi ke tahajud, pasang alarm. Bangun jam berapa sholat? Jam 3, pasang jam 2. Bikin 3 kali alarm. Jam 2, 2:15, 2:30. Kalau bisa, 3 kurang 15. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Saya tahu, saya modusnya pasti begitu. Makanya berjuang. Nah, kalau Anda bisa kerjakan itu, apa yang Anda raih? Asa 1. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Langsung. Kata Allah, saya jamin. Pakai asa. Asa itu kalau kata Imam As-Suyuti, dalam kitabnya Al-Itqan, itu beliau katakan, ini huruf taraji. Jadi sesuatu yang kalau Anda kerjakan itu, asa, itu mengandung kepastian yang tinggi. Maka kalau diterjemahkan, kata Allah, saya jamin. Kalau Anda kerjakan tahajud dengan benar, aku akan angkat karirmu di tempat yang paling tinggi dan paling indah, terpuji. Jadi kalau Anda kerja, karir naik cepat. Nggak usah pakai nyogok, nggak usah pakai macam-macam. Allah angkat sendiri. Allah lembutkan hati orang-orang sekitarnya. Kalau kuliah, tingkat paling tinggi. Ya, 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Aku akan bimbing setiap dia mengawali pekerjaannya. Dibimbing Allah. Makanya orang yang dibimbing Allah itu terasa mudah. Ya, maaf, begitu mau misalnya menghadapi sesuatu, datang bimbingan Allah, begini cara mengerjakannya. Hatinya tuh dituntun. 3, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang benar. Macet, berikan jalan keluar. Ya, nggak perlu melakukan tindakan-tindakan yang kotor. Ada pekerjaan susah, diberi jalan keluar. Nggak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kalau orang tahajud semua, nggak ada korupsi, Pak. Nggak ada sogok-menyogok. Baik semua jalan. Yang paling indah, waja'alli min ladunka sultanan nasira. Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Baru tahajud. Maka sekarang tolong keluarkan ya. Malam tahajud, siang turunkan dari syuruk, duha. Syuruk itu awal duha. Duha dibagi 3. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Kemudian misalnya rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak sempat 2, hadis Ibnu Umar. Kemudian 2 rakaat setelahnya. Ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Tambah dengan mutlak, 4 rakaat sebelum asar. Ya, 2 rakaat sebelum isya. Ma bainal adzanaini rakaatain. Ya, 2 rakaat diantara adzan dengan iqamat. Tambahkan semua. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda benar mengerjakan semua ini ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Yang pertama Allah berikan bukan dunia dulu, karena dunia itu kecil. Yang pertama Allah berikan halawatul iman, berupa kenikmatan iman, berwujud ketenangan dalam jiwa kita. Kalau Anda tidak percaya silakan, kerjakan ini, maka akan hadir ketenangan yang gak pernah kita rasakan sebelumnya. Kalau orang sudah tenang, Pak, itu kunci hidup tuh ketenangan. Masalah sebesar apapun tenang aja. Banjir, dia tenang aja. Jarang-jarang bisa berenang. Kamu ngapain lagi? Ya. Jelas ya? Amalan kedua selain sholat adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Kenapa? Karena sejak diturunkan, Al-Quran itu saat Allah turunkan, itu langsung bersanding dengan kalimat hudan. Hudan. Dan setelah saya gali dalam Al-Quran, memang ternyata semua kitab itu ketika diturunkan pada setiap nabi disebutkan hudan. Nabi Musa misal. Nabi Musa itu kitabnya apa? Taurat kan? Diturunkan Taurat. Nah, fungsi Taurat itu hudan.
Buka Quran surat 17 Al-Isra ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Kami turunkan kepada Musa kitab namanya Taurat. Tahu dari mana Taurat? Quran surah ketiga ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa alaihissalam. Wa ataina Musa al-kitaba. Kembali ke Quran surah 17 ayat kedua. Kami turunkan kepada Musa, kami berikan Alkitab Taurat. Apa fungsi Taurat? Wa ja'alnahu hudan. Kami jadikan di Taurat itu petunjuk-petunjuk kehidupan. Untuk siapa? Li Bani Israel. Karena tugas Nabi Musa untuk Bani Israel saja. Di Nabi Musa itu terbatas tugasnya. Bukan rasul untuk semua. Bukan rasul untuk sedunia. Rasul untuk kelompok Bani Israel. Bani Israel banyak rasulnya. Nabi Isa, Bani Israel. Nabi Isa itu tugasnya di terbatas saja. Wilayah Palestina sedikit sebagiannya. Di situ aja. Makanya kalau nyampe ke Indonesia itu kelewatan gitu. Ya, nyampe sana aja di situ. Nabi Isa, Yesus, Mesias itu tugasnya di sana. Bahkan ada nanti di satu masa dua nabi. Ya, beda komplek. Ya, jadi tugasnya itu dinasnya satu nabi komplek A, yang satu komplek B. Contoh paling gampang apa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Ya di satu masa, cuma dinasnya tempatnya beda. Tahu dari mana? Quran surah 51. Ya, ayat ke-24 sampai ayat 30. Itu dikisahkan ada malaikat ingin datang ke kompleknya Nabi Lut. Karena di komplek Nabi Lut itu, masyarakatnya itu udah kelewat batas, udah nantang azab. Mana azabnya Lut? Mana? Katanya mau diazab, sampai sekarang belum. Langsung dijawab Allah, dikirimkan malaikat. Cuman sebelum ke tempat Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Ini ada amalan. Saya lompat sedikit ya. Amalannya penting nih. Quran surah 51 ayat 24. Paling kanan sebelah bawah. Kedengaran suara saya? Tidak. Kok bisa? Nggak kedengaran tapi bisa jawab ya. Quran surah 51 ayat 24. Hal hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di pertengahan malam menjelang subuh? Dan dahsyatnya kata Allah, masih dimuliakan tamunya. Kedatangan tamu tengah malam, dini hari, masih disambut. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu itu datang, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikum. Dijawab oleh Waalaikumsalam. Saya tanya pada Anda ya. Kalau ada 2:30, tamu datang malam-malam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab nggak? Enggak. Jawab aja dulu. Karena hukum menjawab salam itu wajib. Mengucapkan sunnah. Quran surah keempat ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau Anda diberikan penghormatan, salam jawab. Jawab aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dong. Enggak. Jawab aja dulu. Ini jawab qala salam. Waalaikumsalam. Ini kalimat Quran langsung, boleh disingkat kalau dituliskan, boleh singkatan assalamualaikum, disingkat salam. Dibaca assalamualaikum warahmatullah. Sama dengan bismillahirrahmanirrahim, singkatannya basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah. Ya. Ini sudah jam 10 kurang seperempat. Sekira waktunya sudah cukup. Saya mohon maaf ya, kita akhiri saja dengan hamdalah. Hamdalah. Oh tidak. Contoh, ini bukan mau mengakhiri, contoh. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Takbir Allahu Akbar. Kita masih ada waktu, masih bukan. Ini contoh, ya. Sama salam itu singkatan dari assalamualaikum. Ada singkatan, ada. Ya. Nah, maka apa yang terjadi? Saya cepat saja. Itu masih disambut oleh Nabi Ibrahim. Kemudian faragha ila ahli. Beliau datang ke istrinya, Sayyidah Sarah waktu itu. Masih nanya, "Mah, ada menu terbaik apa? Tamu istimewa nih malam-malam." Qaumun munkarun. Oh, ini bukan orang sini, orang jauh. Kalau orang jauh jangan banyak ditanya. Dimudahkan oleh Mas datang. Menu terbaik apa? Nggak ada. Pak, ini nggak ada stoknya. Bahasa kita. Kata Nabi Ibrahim, kita lihatlah ke belakang. Ditemukanlah anak sapi punya beliau itu, lembu. Itu masih nyembelih dulu. Faja'a bi'idlin samin. Disembelih bikin gulai malam-malam. Dihidangkan. Muncul persoalan. Begitu dihidangkan faqaraba wa ilaihim qala la taqulun. Setelah dihidangkan Nabi Ibrahim ikut duduk tapi makanan enggak disentuh. Dilihat aja begini.
Diamati oleh Nabi Ibrahim. Sudah nggak disentuh, ngelihat kaki ke bawah. Kakinya nggak nempel ke lantai. Komplit itu mah. Baju putih, rambut panjang. Malam-malam lebih daripada 3, 5, 7. Duduk di situ, kaki nggak napak ke lantai. Kalau Anda dalam posisi itu, pertanyaan saya, apa deh yang Anda lakukan pada waktu itu? Pingsan. Sudah nggak ada kesempatan lari, Bu. Ya, jadi rasa takut yang tidak memungkinkan kita untuk mengelak disebut aujas namanya. Maka redaksi Qurannya, fa'aujasa minhum khifah. Maka takutnya udah nggak bisa ngelak. Di situ aja. Apa jawabnya? Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Ini rahasianya. Ternyata itu malaikat yang sedang menyamar. Menjadi laki-laki datang bertamu. Mereka berkata, kamu jangan takut. Kami malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bertamu mampir ke sini sebelum datang ke Nabi Lut. Bayangkan, orang mampir aja dijamu oleh Nabi Ibrahim, diservis oleh beliau dengan servis yang tidak biasa. Salam dijawab, datang disempurnakan, diberikan segala hal yang nikmat. Apa balasan Allah? Karena beliau mengerjakan yang tidak biasa, maka Allah memberikan balasan yang tidak biasa. Wa basyaruhu bighulamin alim, maka istrinya Sayyidah Sarah yang divonis secara medis dan klinis mandul, tak mungkin punya keturunan, diberikan kabar pada saat itu. Kamu akan punya keturunan. Dibalas. Sudah monofos? Gak mungkin punya keturunan? Ada faktor lain secara klinis? Gak mungkin. Maka turun jawaban Allah. Ketika Anda mengerjakan amalan yang tidak biasa, maka Allah pun memberikan jawaban yang bahkan mustahil menurut kebanyakan orang. Itu rumus Quran. Ini rumusnya begini. Kalau Anda sedang punya persoalan yang berat, yang tidak biasa bagi sebagian orang, maka cari amalan-amalan yang tak biasa. Orang tidur malam Anda bangun. Orang makan Anda puasa. Orang baca Quran 1 halaman Anda 1 juz. Kejar. Dan niatkan untuk memohon kepada Allah solusi dari setiap persoalan yang Anda alami. Itu yang dimaksud di Quran surah kelima ayat 35. Itu yang dimaksud tawasul dengan amalan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Ya. Nah, apa gambarannya di sini? Yang mau saya katakan, kembali teman-teman sekalian, setiap nabi dapat kitab. Setiap kitab itu hudan. Beruntungnya kita, hudan yang diberikan kepada nabi kita yang paling istimewa, Nabi Muhammad SAW, namanya Al-Quran, dan ketika diturunkan disebut hudan. Buka Quran surah kedua ayat 185. Karena nabinya istimewa, turunnya di waktu yang istimewa. Malamnya istimewa, langsung malam Al-Qadar. Waktunya istimewa hari Jumat, langsung Sayyidul Ayyam. Bulannya istimewa Ramadan, Sayyidul Syuhur. Diturunkan melalui malaikat Jibril, langsung naik status jadi Sayyidul Malaikah. Diturunkan pada Nabi Muhammad, langsung naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturunkan di Mekah, Mekah Mubarakah. Diturunkan di Yathrib, berubah jadi Madinah Munawwarah. Saking dahsyatnya Quran, begitu turun, apa yang dahsyat di Quran sampai merubah semua jadi cahaya itu, kata Allah, perhatikan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Aku turunkan Quran di bulan Ramadan yang istimewa. Ternyata kata Allah, semua isi Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itulah hudan. Petunjuk hidup kita ada di situ semua. Jadi, kalau Anda ingin bahagia, ada di Quran caranya. Anda punya masalah apapun, solusinya ada di Quran. Anda ingin nikmat, ada di Quran. Cara ibadah, ada di Quran. Ya, ternyata masalah hidup kita, solusinya semua di Quran. Ada semua, Pak. Makanya saya punya keyakinan, hakul yakin. Masalah itu nggak pernah tuntas. Bukan karena kita kurang hebat. Karena Qurannya nggak pernah dibaca. Nggak dipelajari. Quran itu kan turun di jahiliyah, Pak. Sebagai penutup. Bukan di Romawi yang sudah maju. Bukan di Persia yang sudah hebat. Jahiliyah yang paling tertinggal. Semua kriminal ada di situ. Pemabuk paling dahsyat di situ ada. Orang jahiliyah, ini info aja ya. Orang jahiliyah, pemabuk pemula itu 5 kali mabuknya sehari. Pezina nggak usah ditanya. Preman komplit. Cari begal, sekampung ada semua. Tukang begal semua. Pembunuh ada. Di sini mati, sana mesti tewas. Ada semua di situ. Titik nadir yang paling tinggi, makanya disebut jahiliyah. Jahil itu untuk orangnya, jahlun sifatnya, pakai tak gabungan. Jahiliyah. Jadi kalau Anda nyari sifat buruk ada di situ semua. Orangnya kumpul di situ. Ada semua. Dan Quran turun di situ. Tapi apa yang terjadi? Begitu Quran turun, diajarkan oleh Nabi, diikuti oleh mereka. Keluar dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kalau Anda cari orang paling jujur pada masa itu, adanya di situ. Cari orang paling sabar, ada di situ. Cari orang paling dermawan, ada di situ.
Cari orang paling hebat ada di situ. Disaksikan. Langsung turun persaksian dari Allah. Turun Quran surah ketiga ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik. Bayangkan dari jahiliyah berubah jadi khair ummah. Yang tadinya banyak kekacauan di rumah tangga jadi paling harmonis. Tadinya banyak kacau pak rumah tangga itu. Jahiliyah itu kalau bosan suami istri malam, itu besoknya bisa tukeran. Aku bosan sama kamu, aku juga. Udah tukeran. Mata tangganya tukeran besoknya. Bisa begitu ya. Mabuk udah keseharian. Kalau nggak mabuk gak keren jahiliyah. Mencuri, udah profesi itu. Ya, macam-macam berubah seketika. Ya khairu ummah. Kenapa Quran? Rumah tangga kacau dirubah jadi bagus. Ali bin Abi Thalib itu, dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Itu indahnya luar biasa. Hartanya terbatas, tapi kebahagiaannya itu unlimited. Tanpa batas. Sampai sekarang, baju yang dikenakan Sayyidah Fatimah masih terabadikan. Kalau Anda ada waktu, main ke Topkapi di Istanbul. Kalau ada waktu, ya, dan biaya. Ya. Lampu merah sanuan dikit tuh. Main. Itu Anda masuk gerbang, masuk, security check-in, metal detector, masuk, lewat kanan dulu, keluar, langsung kiri, lurus. Ambil jalur sebelah kiri. Lurus sebelah kiri, itu museum yang Turki Utsmani dulu, di belakangnya dikit, langsung museum untuk periode Nabi dan sahabat. Begitu Anda masuk, teman-teman sekalian, masuk dari pintu yang sebelah ujung, karena ditukar, biasanya masuk depan, keluar belakang, itu dari belakang masuk depan. Jadi begitu Anda masuk depan, belok ke kiri, langsung lihat ke sebelah kanan. Di situ ada ruang kaca dipajang. Baju yang dikenakan Sayyidah Fatimah. Diawetkan sampai sekarang 15 abad masih ada. Padahal hidupnya begitu sederhana. Tapi kesederhanaan itu tidak menghalangi keduanya untuk bahagia. Indah. Ternyata bahagia itu tidak cukup dengan minum kopi. Tidak cukup dengan minum teh. Bahagia itu ketika Anda bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Catat. Bikin status. Ini. Semua ada di Quran. Nih saya baca cepat ya. Gak usah dicatat. Saya baca cepat. Dengarkan aja. Kalau mau nyatat nanti lihat rekaman. Ya. Di YouTube nanti lihat. Dia lihat official. Nanti Anda buka lagi satu-satu. Anda lihat tuh. Ya. Kuota cukupkan dulu. Ya. Lihat sini. Bahkan sebelum kita keluar dari rahim ibunda kita. Sudah ada petunjuk. Ibu yang sedang mengandung ada petunjuknya. Kalau ingin mengetahui dan berdoa tentang kondisi janin, ada kondisi disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Doanya diatur di Quran surah ke-7 ayat 189. Minta sama Allah supaya bayi yang lahir soleh. Kemudian ketika lahir, tugas apa yang pertama dilakukan oleh seorang ibu dan ayah? Maka Allah turunkan Quran surah kedua ayat 233. Paling kanan sebelah bawah. Ibu fokus berikan ASI kalau mau sempurna 2 tahun. Suami kerjakan ini. Itu sudah diatur. Begitu 2 tahun, pendidikan apa yang pertama diberikan kepada anak supaya taat kepada Allah, gampang dekat dengan orang tua dan dengan lingkungan baik. Turun Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Begitu dia beranjak kemudian sampai titik dia mau menjelang baliknya dan dia mau sekolah dengan yang formal, maka turun ketentuan lagi. Ini ajarkan ini doanya, ini caranya supaya dia paham dalam pelajaran. Turun Quran surah 9 ayat 122. Dia boleh dapat ilmu tapi iman juga harus kuat. Turun Quran surah 58 ayat ke-11. Caranya Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan ayat 5-nya. Tingkatkan takwanya supaya ilmunya juga dapat. Turun Quran surah kedua akhir ayat 282. Lalu dirinci amalan-amalannya sampai dimudahkan oleh Allah. Kalau dia bahkan menghafal Quran pun diringankan oleh Allah cara menghafalnya. Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18-nya. Kemudian naik lagi. Ada dia semakin naik, semakin tinggi, mungkin dia mulai merantau. Ya, sekolah di kampusnya bukan di tempat dia. Pergi ke Jakarta, pergi ke Eropa, pergi kemana-mana. Kata Allah, kalau kamu pindah kemanapun, pasti akan dapatkan kultur yang berbeda. Masyarakat yang tidak sama. Jaga takwamu begini caranya. Turunkan Quran surah 49 ayat 13. Kadang-kadang ketemu jodohnya. Saat ketemu jodoh, kamu ta'aruf jangan lama-lama. Siapkan lamaranmu, carikan kemudian maharnya, dapatkan yang terbaik. Quran surah keempat ayat keempat. Lakukan pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Saat mau nikah pun diberikan pelajaran. Kalau jadi suami, ini tugas kamu di awal. Istri tugasnya ini. Kalau nanti ada masalah, ini masalahnya. Dirinci oleh Quran. Dari mulai masalah salah komunikasi, komunikasi yang tidak sempurna, sampai persoalan yang sulit diselesaikan, begini caranya. Turun Quran surah keempat ayat 34 sampai 35. Bahkan dalam kondisi pun pecah.
Nggak bisa diselesaikan berdua. Ini cara mencari orang bijak untuk menyelesaikan masalah di rumah tangga. Tadi surah 4 ayat ke-35-nya. Sampai diterangkan, kamu kalau sudah menikah laki-laki tugasnya begini. Cara mencari nafkahnya ini yang standar. Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat baru bergerak, rizkinya cepat. Quran surah kedua ayat 172. Kalau lebih cepat lagi belum bergerak, rizki datang. Quran surah 7 ayat 96. Tapi jangan kamu kira saat bekerja akan biasa-biasa, akan ada tantangan. Mungkin ada yang tidak suka dengan engkau, persaingan yang tidak sehat. Kadang-kadang kau yang tender tapi hasilmu diambil oleh orang lain. Mungkin terjadi. Ujiannya pelajari. Dari mulai ujian ringan sampai berat. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Turunannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Kemudian cara amalan menyelesaikannya Quran surah ke-7 ayat 79 sampai 81. Kalau sulit zikirnya dari Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Ibu yang tinggal di rumah kadang merawat anak jangan dikira mudah. Mungkin dia bisa menangis atau berkata dan sebagainya. Turunannya di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Kadang-kadang ibu capek, lelah, sakit ringan-ringan, ada zikir Nabi Ibrahim. Quran surah 26 ayat ke-80. Kalau sakit ya kata dokter ini nggak bisa nih, nggak ada obatnya. Jangan percaya, pasti ada obatnya. Corona aja dalam sekian hari ada obatnya. Ya, aku turunkan kata Allah zikir Nabi Ayub. Yang kalau ada orang sakit nggak sembuh pun kata dokter, aku berikan kesembuhan yang sama seperti Ayub. Zikirnya di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Sudah berumah tangga, belum ada tanda-tanda keturunan. Dokter mengatakan ini nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Amalkan zikir Nabi Zakaria alaihissalam. Amalan di Quran surah ketiga 38 sampai 39. Doanya Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat 15-nya. Kemudian Anda beranjak lagi sampai kehidupan nyaman. Usia 40 tahun sudah sukses. Orang tua masih ada. Kata Allah, jangan cukupkan kesuksesanmu untuk dirimu sendiri. Bawa orang tua dalam kesuksesanmu. Minimal kamu doakan dia. Turun bimbingan Quran surah ke-46 ayat 15. Sampai Anda sudah semakin sepuh. Jangan dikira kemudian Anda akan sadar selamanya. Mungkin ada yang kembali seperti kebiasaan anak kecilnya. Turun Quran surah ke-22 ayat yang kelimanya. Sampai di ujung senja Anda, jangan bayangkan Anda hidup selamanya. Anda mungkin akan wafat. Karena itu kata Allah, pelajari cara wafat. Anda mau ke sini buka peta. Peta ke Masjid Nurul Hidayah. Nyampe cepat. Anda mau meninggal, kok nggak dibuka petanya? Maka Allah turunkan peta kewafatan. Peta sakaratul maut. Ya diturunkan caranya. Kalau ingin nikmat-nikmat, tenang, cara meninggalnya enak, buka Quran surah 89. Ayat 27 sampai 30. Di situ ada cara husnul khatimah dengan panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kemudian kalau Anda tidak siap-siap dengan itu semua, maka resikonya tinggi. Bisa sambil dipukulin malaikat. Wah, pukul depannya, pukul belakangnya. Sampai masuk ke alam kuburnya, maaf. Pelajari bagaimana persiapan ke alam kubur. Kalau ingin terang, nikmat, semua nikmat diberikan, saking gembiranya pengen mengatakan kepada keluarga tapi nggak bisa. Ayo cepat sini, di sini enak. Kalau bisa cepat nyusul ke sini. Pelajari Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172-nya. Tapi kalau Anda sembarangan dan tidak disiapkan, Allah turunkan kisah Fir'aun. Kalau kamu pengen seperti Fir'aun, aku tampakkan neraka pagi dan petang di alam kuburmu. Buka Quran surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 45 sampai dengan 46-nya. Anda berkata tentang ya Allah bagaimana setelah alam kubur terjadi ada kiamat, diturunkan bimbingan tentang kiamat satu surah sekaligus, surah ke-75 supaya kita siap-siap dengan keadaan itu walaupun kita mungkin wafat sebelum itu terjadi kalau benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian ya Allah bagaimana di akhirat nanti hisab? Kamu nggak usah pikirkan hisab, nanti akan ringan. Yang kamu pikirkan surga mana yang kamu masuki. Aku turunkan 4 unit surga. Siapkan kurikulumnya di dunia. Bapak Ibu mau ke surga yang mana? Ada surga kelas pertama bersama Nabi dan Rasul. Orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Amalannya di Quran, surah keempat ayat 69. Anda ingin di taman surga, semua kenikmatan Anda yang langsung berikan Allah tanpa perantara. Nikmatnya taman surga, punya rumah dekat tamannya langsung. Amalannya bagus, turunkan di Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Saya ingin surga yang luas ya Allah, boleh. Saya siapkan seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah 3 ayat 133 sampai dengan 134. Ya Allah, saya nggak mau milih-milih, yang penting ke surga. Yang penting ke surga ya Allah. Ya, ajarkan amalan yang biasa-biasa, yang penting masuk surga. Kata Allah nggak ada masalah. Aku turunkan amalannya ada di Quran surah kedua ayat 25. Ya, awas hati-hati dengan neraka. Karena itu aku turunkan sifat-sifatnya, jangan kerjakan amalan ini bisa masuk neraka. Neraka yang paling ringan Quran surah keempat ayat 56. Ya, di situ ada pembangkangannya. Turunannya di Quran surah kedua ayat 6 sampai dengan 7-nya. Ya, gerakan-gerakannya banyak diturunkan. Di Quran surah ke misalnya 6. Ya, teman-teman semukan, hati-hati Quran surah 16 ayat ke-25. Quran surah kedua ayat 6 sampai dengan 7-nya. Turunan-turunannya muncul lagi menjadi munafik. Quran surah keempat ayat 140-nya. Hati-hati, kalau Anda lakukan itu masuk neraka jahanam. Ada semua. Apa yang enggak ada? Ada semua.
Kenapa Anda nggak turunkan sekarang? Ibu, kenapa ibu nggak turunkan? Bimbingan jadi ibu Qurani. Ayat-ayat tentang ibu aja. Tentang ibu aja turunkan. Bagaimana jadi istri? Apa tugas istri? Apa tugas ibu? Apa kendala seorang ibu? Demi Allah pasti kejadian, Bu. Pasti kejadian. Tuh, benar. Pasti kejadian. Quran itu detail sekali. Dari mulai mengandung, menyusui, lahir, sampai anak bermasalah. Ada semua. Kenapa nggak Anda keluarkan? Anda berapa tahun jadi ayah? Kenapa nggak dikeluarkan bimbingan jadi ayah? Kenapa nggak dikeluarkan bimbingan nafkah? Ada semua. Jadi kalau kita susah, yang salah bukan Allah. Allah pun sudah jawab. Di akhir ayat Quran surah kedua, akhir ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Kata Allah, Allah menginginkan semuanya mudah, bukan susah. Jadi kalau Anda hidup susah, yang salah bukan Allah. Anda sendiri yang nggak baca petunjuknya. Jangan salahkan Allah. Kenapa saya begini ya Allah? Bukan saya, Cepi, kamu yang salah. Kenapa kamu nggak baca? Aku turunkan, aku paksa bahkan. Makanya wajib itu dipaksa. Bahkan diancam dengan dosa itu. Kalau kamu kerjakan dosa, sebetulnya yang penting bukan dosanya. Yang penting itu Allah menginginkan rahmatnya. Karena rahmat Allah melebihi iqabnya. Itu poinnya. Kayak itu sekarang yuk, mendekat kepada Quran. Baca dulu, karena membaca itu pengantar untuk paham. Setelah itu ngaji, tilawah. Ya jangan tinggi-tinggi dulu Pak, jangan tinggi-tinggi. Yang kita kerjakan ya harian. Antum apa nih aktivitasnya? Pebisnis, keluarkan ayat bisnis. Buka hadisnya. Antum di birokrasi, keluarkan ayat birokrasi. Ada kok ayat pemerintahan. Diplomasi ada, makanya diplomat kita ulung semua. Ya, Amr bin As itu dari Afrika Utara, dari Mesir ke Syam. Diplomasi jalan itu, diplomasi ekspedisi itu. Itu muslim semua setelah itu, maju semua. Silahkan cek sekarang. Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Ya, Jordania, Palestina, Syria, Libanon, muslim semua. Bukan karena muslim, ya maju juga pada saat itu. Ini informasi aja ya. Dulu zaman itu, Afrika Utara itu provinsi. Afrika Utara provinsi. Sampai ke masa gubernurnya Musa bin Nusayr, jenderalnya Tariq bin Ziyad. Yaman, provinsi. Gubernurnya Muaz bin Jabal, provinsi. Sekarang jadi negara. Dan makmur semua. Spanyol dulu, Andalusia, kiblatnya Eropa. Kita mendambakan itu. Dan kita itu muslim paling besar di dunia. Tapi mana isi Qurannya? Dan itu disupport oleh undang-undang kita juga. Itu bahkan negara pun undang-undangnya mensupport kita. Supaya kita soleh. Coba buka pasal 29 ayat 2. Ayo ngajinya, pakai undang-undangnya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dijamin oleh negara. Makanya kita ngaji, ini kan ibadah. Negara menjamin kita ngaji. Baca Quran dijamin. Sholat dijamin. Makanya negara bikin depak. Depak gitu, kalau Anda lihat sejarahnya, Kemenag gitu, itu apresiasi negara kepada umat Islam. Dibikinlah depak. Buka sejarahnya. Karena kita toleran. Bukan cuma Islam saja. Ada saudara-saudara kita sebangsa di sini. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Maka dibikin, kemudian divisi di situ. Ya, dirjennya ini, ininya ini. Ada bagian direktorat yang Muslim, direktorat yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha. Supaya kita bisa sebangsa setelah akhir berhubungan dengan baik. Toleransi yang paling indah. Tapi keislaman kita dijamin. Dan kita pun gak boleh ganggu saudara kita yang lain. Jadi jangan ganggu kalau ada orang mau ibadah ke gereja, biarkan. Ya, di pura biarkan. Hormati mereka. Lakum dinukum waliyadin. Tapi menghormati itu juga tidak harus ikut-ikutan. Wah ini orang lagi ibadah kok azan di gereja yang gak nyambung. Hormati, kita pun menghormati. Dan disitulah hidup bertoleransi yang paling indah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan itu semua, maka mendekatlah kepada Allah dengan banyak menunaikan sholat, kemudian banyak bertilawah Al-Quran.